Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak kelas 9, hari ini kita belajar bab 1 perpangkatan dan bentuk akar part yang kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perhatikan video ini dengan baik, seksama, dan catatlah di buku catatan kalian. Submateri yang kedua, kali ini kita berbicara tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.1 dan 4.1. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajari, anak-anak diharapkan mampu memahami bilangan real tak nol pangkat nol. Yang kedua, anak-anak harus mampu memahami bilangan real tak nol pangkat bulat negatif. Yang ketiga, anak-anak harus mampu memahami bentuk akar. Dan yang keempat, anak-anak harus mampu menerapkan operasi pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pangkat nol. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini. Dalam tabel tersebut ada dua contoh soal. Contoh yang pertama, negatif 2 pangkat 3 dibagi atau per negatif 2 pangkat 3. Sama dengan negatif 2 pangkat 3 per, artinya pangkatnya kita kurangi dengan pangkat yang di bawahnya, yaitu 3. Maka diperoleh negatif 2 pangkat 0. Jika kita jabarkan negatif 2 pangkat 3 per negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 per negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan, kita hitung hasilnya negatif 8 per negatif 8 atau negatif 8 dibagi negatif 8 sama dengan 1. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa negatif 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per, artinya pangkatnya kita kurangi dengan di bawahnya, yaitu pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 diambil 4, jadi sama dengan 3 pangkat 0. 4 diambil 4, 0. Jika kita jabarkan, maka 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sama dengan diperoleh hasil perkaliannya yaitu 81 per 81 atau 81 dibagi 81 sama dengan 1. Jadi pada contoh yang kedua ini bisa kita simpulkan untuk 3 pangkat 0
itu sama dengan 1. Berdasarkan kedua contoh tersebut, dengan menggunakan sifat pembagian, diperoleh hasil bilangan pangkat 0, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Contoh lainnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 13 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, Ibu tegaskan lagi bahwa kesimpulannya adalah bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Saya ulangi lagi dan saya tegaskan anak-anak, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pangkat negatif. Perhatikan tabel berikut ini. Pada contoh yang pertama, ada sebuah pecahan 1/4. Di sini penyebut atau angka 4 ini kita ubah bentuk dalam sebuah perpangkatan yang nilainya sama besar dengan 4. Yaitu kita ubah bentuk menjadi 1 yang atas tetap 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah sama dengan 2 kali 2, yaitu 4. Jadi nilainya besarnya sama-sama 4, namun bentuknya yang berbeda. 4 ini adalah bilangan bulat positif, sedangkan 2 pangkat 2 ini adalah bilangan perpangkatan. Hanya diubah bentuk saja, tetapi tidak merubah besarnya nilai. Dari 1/2 pangkat 2 sama halnya 1 dibagi 2 pangkat 2. Dari sini, angka 1 itu sama halnya dengan jika kita ubah dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, angka 2, maka 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Hasilnya sama, namun kita ubah bentuk saja hanya menjadi angka 2 pangkat 0. Sama-sama sama dengan 1. Dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan kita tahu jika perpangkatan dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 0 diambil 2. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. 0 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Jadi kesimpulannya adalah 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Jadi bentuk awalnya adalah bilangan pecahan itu 1/2 pangkat 2. Kita ubah bentuk dalam bentuk bukan pecahan, maka menjadi 2 pangkat negatif 2. Dalam bentuk pecahan, pangkatnya positif. Jika diubah dalam bentuk bukan pecahan, maka menjadi negatif. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. 1/16, 16 ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Sama dengan 1/2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 16. 1/2 pangkat 4 itu sama halnya dengan 1 dibagi 2 pangkat 4. Angka 1 ini kita ubah dalam bentuk perpangkatan dan memiliki bilangan pokok yang sama-sama angka 2. Maka yaitu 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama halnya hasilnya adalah 1. Hanya diubah bentuk perpangkatan saja. Hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan 1. Lalu dibagi 2 pangkat 4. Perpangkatan dibagi
dengan bilangan pokok yang sama-sama angka 2, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 0 diambil 4 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Jadi kesimpulannya, jika 1/2 pangkat 4 dalam bentuk pecahannya 1/2 pangkat 4 sama dengan dalam bentuk yang bukan pecahan itu adalah 2 pangkat negatif 4. Jika diubah dalam bentuk bukan pecahan menjadi negatif 4. Berdasarkan 2 contoh dengan menggunakan sifat pembagian, diperoleh hasil bilangan pangkat negatif yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Begitu juga jika terjadi A pangkat positif N, jika diubah bentuk menjadi bentuk pecahan, maka menjadi 1/A pangkat, karena ini positif, jadi negatif pangkat N. Saya ulangi lagi, jika A pangkat negatif N diubah bentuk menjadi bentuk pecahan, maka 1/A pangkat N. Ini negatif, diubah bentuk menjadi pecahan, pangkatnya menjadi positif. Begitu juga dengan A pangkat positif N, jika diubah bentuk menjadi pecahan, maka sama dengan 1/A pangkat negatif N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat. Contoh, 4 pangkat negatif 3 sama dengan 4/4 pangkat 3. Mohon maaf, saya ulangi lagi. 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1/4 pangkat 3. Berikutnya, 9 pangkat negatif 5 kita ubah bentuk dalam bentuk pecahan, maka sama dengan 1/9 pangkat 5, atau dalam bentuk positifnya itu 1/9 pangkat 5. Begitu juga jika kalian menemukan soal 2 pangkat 3, jika diubah dalam bentuk pecahan atau bentuk perpangkatan negatif, maka 1/2 pangkat negatif 3. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A ditambah C akar A. Coba kalian perhatikan akarnya sama-sama akar A. Maka operasi penjumlahannya adalah bilangan awalnya atau depannya akar saja yang dijumlah. B ditambah C. Untuk akarnya tetap tidak perlu dijumlah. Begitu juga dengan sifat yang kedua, yaitu dalam bentuk pengurangan. B akar A diambil C akar A, maka yang dikurangkan adalah angka depannya akar, yaitu B diambil C. Akar A-nya tidak perlu dikurangkan. Sifat ini khusus jika memiliki akar yang sama. Contoh yang ketiga ada akar AB. AB ini artinya sama dengan akar A kali B. Jika kita pisah menjadi akar A kali akar B. Jika A dan B bilangan positif, B tidak sama dengan 0, maka berlaku akar A per B. Sama dengan jika dipisah, maka menjadi akar A per akar B. Contoh soalnya, sederhanakan bentuk akar di bawah ini. Contoh yang pertama ada akar 125 dan yang kedua ada
9 akar 5 diambil akar 125 ditambah akar 720. Cara penyelesaiannya untuk soal yang pertama, akar 125. Kalian cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 125. Salah satu bilangannya dapat diakarkan. Saya ulangi lagi. Anak-anak, kalian cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 125 dan salah satu dua bilangan ini bisa diakarkan. Diperoleh akar 25 kali 5. Di sini bisa kita pisah menjadi akar 25 kali akar 5. Sama dengan akar 25 itu adalah 5. Diperoleh dari 5 kali 5 itu sama dengan 25. Maka akar 25 adalah 5 kali akar 5. Karena akar 5 tidak ada, maka kita tulis tetap akar 5. 5 kali akar 5 itu sama halnya dengan 5 akar 5. Ini hasil dari akar 125. Contoh yang kedua, ada 9 akar 5 diambil akar 125 ditambah akar 720. Mohon maaf, saya ulangi. 9 akar 5 diambil akar 125 ditambah akar 720. Di sini kita tahu akar yang paling kecil adalah akar 5 dan akar 5 ini tidak ada hasilnya, tetap akar 5. Maka yang lainnya kalian samakan menjadi akar 5 juga. Supaya apa? Bisa dikurangkan dan dijumlahkan. Caranya adalah akar 125 kita peroleh hasilnya adalah 5 akar 5. Maka 9 akar 5 diambil, tetap sama ini diambil 5 akar 5. Lalu ditambah akar 720 ini sama halnya dengan 5 kali berapa yang menghasilkan angka 720. Diperoleh angka 144. Jika dipisah adalah akar 144 kali akar 5. Akar 144 itu adalah 12. Akar 5 tetap kita tulis akar 5. Karena sama-sama memiliki akar 5, maka bilangan depannya bisa kita kurangkan dan kita jumlahkan. 9 diambil 5 itu adalah 4. 4 ditambah 12 itu 16. 16 akarnya tetap sama akar 5. Inilah hasilnya anak-anak. Berikutnya lagi, jika kalian menemukan jika akar dioperasikan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan, maka bilangan depan akarnya saja yang kalian jumlahkan atau kalian kurangkan, asalkan nilai akarnya sama. Sama-sama 5, sama-sama 10, atau sama-sama 2, atau dan yang lainnya. Jika tidak sama, maka tidak bisa dikurangkan maupun dijumlah. Jika dalam bentuk perkalian dan pembagian, maka contohnya seperti ini. 2 akar 2 dikali 4 akar 5. Maka di dalam akar maupun di luar akar, kita kalikan juga. Jadi 2 kali 8 dikali 2, kali akar 2 kali 5. Sama dengan 16 akar 10. Itu jika dalam bentuk perkalian, maka akarnya maupun bilangan depannya sama-sama dikalikan. Begitu juga jika terjadi pada bentuk pembagian 4 akar 5 misalnya dibagi, saya ganti 6,
4 akar 6 dibagi 2 akar 2. Maka sama dengan yang depan kita bagi juga 4 bagi 2. Yang akar juga kita bagikan, jadi 6 dibagi 2. 6 bagi 2. Sama dengan 4 bagi 2 adalah 2, dan di dalam akarnya 6 bagi 2 adalah 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, jika akarnya sama, maka bilangan depannya bisa kalian jumlahkan, bisa kalian kurangkan. Namun akarnya tidak perlu dijumlah maupun dikurangkan. Itu jika akarnya sama. Jika akarnya beda, maka tidak bisa dioperasikan. Berbeda dengan bentuk perkalian dan pembagian dalam bentuk akar. Di luar akar maupun di dalam akar, sama-sama dikalikan dan dibagi. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Mohon maaf jika penjelasan hari ini atau pada materi kali ini ada salah penulisan atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.